Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membahas soal pelumasan lagi tentang periode penggantian oli. Waktu ganti oli berdasarkan kilometer atau berdasarkan jangka waktu. Periode ganti oli ini yang kasih standar banyak. Ada dari pabrikan, ada dari pabrik mobil atau motor, ada yang dari pabrik olinya. Rata-rata pabrik oli itu menyebutkan ganti oli tergantung rekomendasi pabrik. Ada juga yang menyebutkan 2 kali dari rekomendasi pabrik. Kalau dari pabrik mobil atau motornya bilangnya sekian bulan, bilangnya sekian kilometer. Biasanya dari pabrik nggak menyebutkan merek, walau memang kadang rekomendasi oli orisinil, misalnya Toyota Motor Oil, Suzuki Genuine Oil, Astra Honda Motor Oil. Rekomendasinya tergantung merek yang mereka produksi masing-masing. Tetapi kadang rekomendasinya juga menyebutkan boleh pakai oli lain asal kekentalannya sekian. Rekomendasi ini dipercaya, dicapai oleh, sudah diteliti oleh ahli dari pabrikan mobil. Jadi dianggap rekomendasi tersebut sudah diuji beneran, rekomendasi tersebut sudah benar-benar diperhitungkan oleh pabrikan. Tapi apa benar begitu? Kalau dulu penulis percaya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu percaya. Kalau sekarang enggak, terutama yang untuk motor. Karena apa? Oli resmi itu biasanya adalah oli yang paling jelek dari pabrikan oli yang menyuplainya. Jadi dari pabrik motor atau mobilnya itu cari vendor yang bisa sediakan oli murah. Dari spek sering disebut downgrade daripada oli yang tersedia di pasaran. Nah, ini tentu bikin bikin khawatir loh. Mengapa kok olinya pakai oli downgrade? Rekomendasinya masih rekomendasi seperti zaman 10 tahun lalu, seperti zaman 20 tahun lalu. Ganti olinya bersekian kilometer. Kalau pabrik yang olinya terkenal terpercaya kalau di Indonesia, Pertamina, itu mereka ngaku telah melakukan uji coba, misalnya Pastron Techno kalau untuk mobil 15.000, kalau untuk motor 7.500. Kalau untuk Mesran Super harus lebih pendek lagi. Berapa itu angkanya? Mobil 10.000, motor 5.000. Entahlah, mungkin sekitar segituan. Tulis lupa. Websitenya juga sudah down, jadi nggak bisa ngecek lagi, lupa. Websitenya Pertamina Racing kalau nggak salah. Jadi
Yang pertama, dari pabrikan oli itu menyarankan kadang lebih panjang daripada pabrikan mobil. Sementara itu pabrikan mobil menyarankan, tapi oli mesinnya itu dikabarkan pakai yang paling jelek. Nah, sekarang jadi dilema kan. Ini mau nuruti pabrik mobil apa nuruti pabrik oli? Kalau nuruti pabrik oli ya umur olinya pasti bakal lebih awet. Kalau nuruti pabrik mobil umurnya lebih pendek. Dan mengingat kualitasnya itu disebut paling jelek daripada yang ada di pasaran, bisa jadi umurnya lebih pendek dari yang direkomendasikan. Nah, ini penulis yang tahu persis itu oli motor. Soalnya kalau mobil itu jarang dipakai ya. Penulis juga nggak nuruti anjuran ganti oli sesuai waktu. Sebenarnya ganti oli itu berdasarkan apa sih? Kalau lihat daftar ya, standar oli yang menyebabkan oli bisa rusak, yang menyebabkan oli bisa apa? Tidak maksimal lagi. Satu, memang benar oli itu bisa terpengaruh oleh waktu. Tapi yang mempengaruhi itu adalah ketika oli melewati musim dingin. Jadi begitu musim semi, orang-orang itu disarankan untuk ganti oli. Penyebabnya karena ya itu musim dingin kan oli itu jadi kayak ada kandungan airnya. Jadi disarankan minim ganti oli itu setahun sekali. Jadi ganti oli setahun sekali itu penyebabnya karena musim dingin. Apa kita harus perlu nuruti anjuran seperti itu, ganti oli musim dingin? Kalau iya, kapan tuh musim dingin terjadi di Indonesia? Dan di Indonesia kan musim dingin nggak pernah terjadi. Berarti nggak perlu dong ganti oli setiap tahun. Ngapain ganti oli? Kalau misalnya nggak ada musim dingin di Indonesia. Jadi orang luar negeri itu disarankan ganti oli setelah musim dingin. Karena musim dinginnya bikin olinya rusak. Kalau nggak ada musim dingin ya ngapain ganti oli? Tapi di Indonesia rupanya jadi lebih ketat. Jadi dikembang-kembangkan lagi. Oli gantinya apa 3.000 km atau tiap 3 bulan. Jadi ada standarnya sendiri. Di mobil juga gitu, adanya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ganti olinya. Untuk waktunya. Apa sebenarnya yang jadi dasar ganti oli 3 bulan ini? Kalau dari sisi sisi pabrik olinya, yang bisa membuat oli rusak itu adalah oksidasi. Kalau oli sudah dibuka tutupnya, oli jadi bisa teroksidasi, itu katanya. Tapi ya oksidasi yang dimaksud itu sepertinya beda dengan oksidasi ya bisa merusak umur oli. Yang bisa menyebabkan oksidasi itu adalah satu, panas yang penting, nomor satu itu. Yang kedua memang kena udara bebas.
Nah, kalau misalnya kendaraannya nggak dipakai, motornya dibiarkan, mobilnya dibiarkan berdiam di rumah 2 minggu nggak dipakai kemana-mana, apa perlu ganti oli? Jadi anjuran menggunakan waktu itu agak kurang tepat ya. Ya cobalah gini lah. Salah satu alasan orang ganti oli itu adalah olinya sudah mengalami oksidasi. Oli mengalami oksidasi itu apa cirinya? Oli yang mengalami oksidasi itu cirinya olinya warnanya jadi hitam, warnanya jadi lebih gelap. Selain itu oksidasi yang parah itu akan bikin oli itu kental. Selain lebih kental, jadi terurai, jadi warna lebih gelap. Dan sekarang pertanyaannya, kalau misalnya habis beli, habis ganti oli baru, terus habis itu mobil atau motornya didiamkan 3 minggu atau sampai 3 bulan lah, atau sampai 6 bulan lah. Pertanyaannya, apakah oli ini yang ada di dalam mesin warnanya jadi hitam? Enggak mungkin oli yang mesinnya nggak jalan itu jadi hitam. Ya tetap seperti kayak masih baru. Ada yang nyebut alasannya aditif, ini jadi bisa berubah umurnya, aditif ini jadi bisa rusak. Rasanya di uji oli sekalipun sulit untuk menentukan umur oli ini sudah dipakai berapa lama di mobil. Yang diukur itu cuma oksidasinya berapa. Ya itu ya, kalau yang hubungannya dengan umur. Oksidasi ini kan efeknya macam-macam. Oli jadi makin asam, oli jadi rusak, jadi hitam, terurai, terus jadi bikin endapan, macam-macam. Tapi sifat yang utama itu adalah warna hitam dan jadi kental. Dan di uji oli rasanya nggak ada uji yang mengukur umurnya oli di mesin itu sudah berapa. Kalau beneran oli berubah sifat di kendaraan yang nggak dipakai, maka di uji oli pasti ada itu. Tapi ternyata kan enggak, karena memang nggak bisa diukur, karena memang olinya nggak banyak berubah pun sangat-sangat sedikit sekali. Jadi ganti oli berdasarkan umur itu, berdasarkan masa pakai, berdasarkan waktu, bulan, tahun, bulan atau minggu, itu cuma untuk menambah pemasukan dari pabrikan saja. Oli yang aslinya tahan sampai 2 tahun jadi terpaksa diganti tiap 3 bulan sekali. Oli yang asalnya tahan 1 tahun diganti 6 bulan sekali. Ya pemasukan makin banyak, tergantung dari pabriknya ngomong ganti olinya berapa bulan sekali. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, macam-macam. Standarnya nggak pasti. Walau tipe kendaraannya sama, pabrik beda, biasanya masa penggantian olinya beda-beda.
yang berdasarkan periode juga sama. Oli itu macam-macam kualitasnya, sangat macam-macam, karena ada banyak sifat oli, banyak variasi oli yang bisa terjadi, bisa diformulakan walau misal kekentalannya sama persis. Jadi misalkan oli sama-sama 10W40, pabrik beda, nama beda, kemampuan bisa beda. Contoh yang banyak nama oli beda-beda, Shell ada AX3, AX5, AX7, AX8, ada HX, ada HX kan untuk mobil ya. Kalau yang AX itu yang sintetik apa namanya, lupa, Ultra ya. Kalau untuk mobil ada HX, HX3, HX5, HX7, HX8, Ultra. Itu apa kemampuan olinya sama? Enggak, karena formulanya beda. Formulanya beda, harganya beda, kemampuan beda. Kalau beda merek, ya pasti beda juga. Kecuali kalau ngesuk, kalau rebranding. Dan beberapa oli itu memang rebranding, walau banyak yang nggak tahu. Termasuk oli resmi. Cuma oli resmi biasanya bukan rebranding tapi downgrade. Dari pabrikan mobilnya cari oli, vendor oli yang bisa jual oli murah, tapi konsumen disuruh bayar mahal. Itu oli resmi. Dan kualitas macam-macam ini bikin ganti oli umurnya jadi bervariasi. Ada oli yang saking jeleknya itu 1/10-nya masa penggantian oli masih terlalu panjang. Jadi misal pakai contoh apa, soalnya ini referensi bisa macam-macam. Wis anggap motor Honda zaman dulu yang ganti olinya tiap 4.500 km sekali. Kalau zaman sekarang kalau zaman dulu itu bisa dilakukan. Zaman dulu oli masih bagus-bagus, dolar masih terjangkau, itu masih bagus-bagus oli. Dan sekarang begitu dolar sudah 15.000, dulu 2.000 ya, dibandingkan dolar sudah 15.000, sudah oli mulai hancur. Rekomendasinya 2.500 km oli Honda sekarang, oli motor Matic Honda sekarang. Oli resminya itu pakai 250 km itu sudah meragukan. Kita ini kan sering pakai patokan periode penggantian oli harus sekian kilometer, sekian ribu kilometer. Tapi apa benar oli resmi itu mampu segitu dengan kualitas paling rendah dari pabrik olinya dengan harga yang dimahalkan? Apa benar bisa awet? Penulis meragukan itu. Kalau dulu memang iya, beneran sesuai omongannya. Kalau sekarang enggak. Oli resmi sering di bawah standar.
Sehingga itu juga yang jadi alasan mengapa kok bengkel resmi mobil dan motor itu ada yang menyediakan oli merek lain. Walau kayak di Astra Honda itu enggak ya, AHM tok. Tapi kan di bengkel resmi mobil atau motor lain ada yang menyediakan oli lain juga. Biasanya oli yang dianggap merek-merek mentereng, misalnya apa, Shell, Castrol. Padahal sebenarnya enggak juga, itu oli termasuk jelek juga. Yang menentukan umur oli itu banyak, dari cara pemakaian, dari kandungan olinya, dari jenis kendaraan, banyak. Dari desain juga bisa. Dari sisi pemakaian, orang yang sering RPM tinggi dengan pakai RPM rendah, beda umur pemakaian olinya. Orang yang sering pakai motor macet-macetan dengan orang yang sering jalan lancar gitu, beda umur olinya. Kalau di referensinya mobil disebutkan perbedaan ini. Tapi masalahnya waktu yang ditunjukkan itu apa benar bisa dipercaya? Soalnya kalau dari pengalaman penulis ya, pakai RPM tinggi itu sangat-sangat merusak oli, apalagi untuk kendaraan motor. Jadi kalau untuk motor itu pakai di RPM tinggi itu sangat menguji umur oli. Oli kayak Shell itu sekali pakai sudah nggak layak kalau ukurannya untuk RPM tinggi. Nggak cocok untuk RPM tinggi, cocoknya untuk RPM rendah. Oli kayak Extend bagus untuk RPM tinggi, tapi masalahnya apa? Kalau dipakai agak lama, misalnya hari kedua setelah ganti oli, langsung oli jadi lebih encer. Jadi ini pengaruh aditif juga. Apakah olinya itu punya kemampuan shear stability yang bagus sehingga saat dipakai di RPM tinggi olinya masih bisa menjaga kemampuannya? Apakah oli mempunyai aditif yang bagus sehingga di hari berikutnya kekentalannya masih terjaga, masih sama seperti hari sebelumnya? Apakah dengan sering dipakai ini oli bisa lebih tahan terhadap oksidasi? Yang sekarang ini dikejar, dipamerkan, dipromosikan itu biasanya oli sintetik. Oli sintetik tahan oksidasi dan macam-macam. Tapi kemampuan oli bukan berdasarkan dari daya menahan oksidasi aja. Jadi bisa saja oli yang warnanya sudah belum hitam, masih bening, tapi kemampuannya sudah rusak, itu bisa terjadi. Dan penulis pernah mengalami ini. Oli yang belum dipakai lama, warnanya masih bening, tapi suara mesin sudah nggak karu-karuan, top speed bisa turun. Ini bisa terjadi oli bening tapi sudah rusak. Jadi untuk itu kita harus jeli sendiri ya. Periode penggantian oli itu harus disimak benar-benar. Apa benar ini pabriknya serius, umur olinya segitu? Nah, kalau misal pabriknya serius,
Mengapa kok mobil generasi sekarang masa pakai olinya lebih rendah dari dulu? Kalau pabriknya serius, mengapa kok kendaraan modelnya beda, kapasitas mesin beda, tenaga mesin beda, RPM mesin beda, kok ganti olinya sama? Jadi ya kita harus kritis lah. Ada banyak bedanya tapi kok kayak digeneralisir. Wes pokok mobil merek ini waktu ganti olinya segini, motor ini tipe Matic ganti olinya segini. Kan nggak niat itu kan, cuma asal tempel, nggak ada riset macam-macam, cuma copas dari buku manual versi lama, copy, beres. Soal yang sebenarnya seperti apa nggak peduli. Terus kalau misalnya kita nggak bisa mengandalkan rekomendasi baik dari pabrik olinya ataupun pabrik mobil atau motornya, kita pakai apa? Ya kita pakai standar sendiri lah. Kan ya pabrik oli, pabrik mobil itu sudah menjelaskan kalau oli bagus itu seperti apa. Sebaiknya sih pakai standar zaman dulu, jangan pakai standar sekarang. Standar sekarang itu sudah disesuaikan dengan penurunan kualitas oli. Jadi oli jelek jadi seakan oli bagus karena sifat-sifat oli yang bagus, karena penjelasan tentang kemampuan olinya diedit, dijadikan seakan-akan kalau olinya gini itu bagus. Jadi oli yang bagus itu bisa melumasi mesin dengan sempurna. Bisa melumasi mesin dengan sempurna ini ada cirinya. Cirinya apa? Kalau misalnya dinyalakan, ide suara mesin halus, dipakai di jalan raya suara mesin halus, dipakai ngebut suara mesin halus, setelah ngebut suara mesin masih tetap halus, dipakai macet-macetan suara mesin tetap halus, dipakai ngebut lama-lama, dipakai touring macam-macam, suara mesin tetap halus. Itu oli yang bekerja dengan baik. Selain itu, selain suara mesin yang lebih halus, mungkin perhatikan juga akselerasi, beratnya tarikan. Oli yang tarikannya berat di hari pertama terus enteng di hari kedua, itu harus dicurigai. Itu jelas itu olinya bermasalah, karena namanya oli bagus kekentalannya konsisten. Nggak sampai hari pertama dipakai itu wah kentalnya nggak karu-karuan sampai mesin itu berepet segala macam. Tiba-tiba hari kedua dipakai, loh kok jadi enteng, itu oli jelek. Oli bagus itu ya dari hari pertama, hari kedua paling enggak 2 minggu, 1 bulan lah, kekentalannya tetap, mesin halusnya tetap, akselerasi tarikan-tarikan mesin tetap konsisten. Itu namanya oli bagus, oli awet. Nggak peduli sintetik, nggak peduli mineral. Kalau di hari kedua ternyata suara mesin jadi lebih kasar, terus tarikan jadi jauh lebih ringan, itu harus dicurigai. Selanjutnya warna oli.
Warna oli ini agak susah. Karena apa? Oli itu punya daya pelarut. Oli daya pelarutnya beda-beda. Ada yang apa? Daya pelarutnya jelek. Biasanya ini oli sintetik. Oli sintetik itu bening lebih lama karena daya pelarutnya jelek. Kotoran-kotoran nggak disaponin, kotoran nggak diresap, nggak dilarutkan, jadi warnanya bening karena kotoran-kotorannya jadi mengendap di bawah. Kotoran-kotoran jadi tetap nempel di ruang mesin. Tapi kalau misalnya nggak gitu, tetap harus curiga kalau warnanya oli sudah hitam pekat. Kalau hitam pekat ya sudah waktunya lah ganti oli. Misalnya melakukan drop test ya, meneteskan oli ke tisu. Nah itu tisunya harus ditunggu sampai benar-benar kering baru dilihat, baru dicek warnanya. Kalau hitam itu jelas telat ganti olinya. Abu-abu juga telat. Ya minim antara kuning sampai abu-abu lah kalau melakukan drop test. Ingat ya, tisunya wajib dibiarkan dulu sampai kering olinya, kira-kira 1 jam lah ditunggu. Nggak langsung dilihat ya. Kalau langsung dilihat warnanya kan jadi gelap, nggak bisa untuk mengukur, nggak bisa untuk ngetes, nggak bisa untuk lihat ada fluid dilution atau enggak. Kalau ada fluid dilution atau kecampuran air radiator di sekitar ringnya itu akan ada gradasi nggak lancar, jadi ada beda warna biru, ada warna hijau, itulah. Yang perlu diperhatikan faktor lain yang bisa kita uji juga adalah respon mesin, halus di RPM tinggi atau apakah oli sudah makin kental atau enggak gitu loh. Jadi oli saat pemakaian itu pertama makin lama makin encer. Makin lama makin encer itu pasti. Dan begitu sudah oksidasinya makin parah, akan jadi makin kental. Sebaiknya ganti oli itu adalah ketika oli sudah sudah paling encer, suara mesin sudah mulai kasar, atau tarikan mesin sudah mulai berkurang. Jadi kita pakai patokan itu dari warna oli, dari halusnya mesin, dari top speed kalau bisa, atau kalau enggak gitu ya dari akselerasi. Jadi kita harus perhatikan juga ya, harus merasakan juga dari feeling mobil. Sering terasa kalau oli sudah waktunya ganti tarikan jadi nggak enak. Itu salah satu ciri untuk mengetahui kapan ganti oli. Jadi nggak perlu ya pakai acuan pabrik itu, karena kadang seringnya ya periode ganti oli bisa lebih cepat dari yang direkomendasikan pabrikan, kecuali kita memang pakai oli yang lebih bagus, lebih berkualitas. Itu umur bisa lama, tapi tetap perhatikan banyak faktor, karena kadang satu faktor bagus, suara mesin halus, tapi ternyata oksidasinya sudah nggak karu-karuan. Saking parahnya oksidasi sampai oli jadi kental banget, ya suara mesin halus. Begitu dibuka gelap, oli sudah tinggal 1 gelas. Kalau diteruskan mungkin
bisa jalan nggak ada oli. Ya harus hati-hati lah, tapi periode dari pabrik itu juga jangan dimakan mentah-mentah. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.